Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penginting lo agus dik ucapi 11 kita cukupkan atau kita lanjutkan kita tambahi T. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penghormatan kita tumpangkan ke pembicara yang terdahulu. Malam bonenda bahasa kampung ambil kita teh bisa lebih mudah aku bohong pandai bahasa Indonesia. Bahwa malam ini kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan oleh Ustaz secara detail dan meluas, bahwa dari seluruh alam ini adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Kemudian bahwa seluruh umat selain umat Muhammad, mereka kepengen menjadi umat Muhammad. Umat Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, menyampaikan hukum kepada umatnya. Sementara Nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk beribadah, terutama bagi diri mereka sendiri. Bagi kita umat Muhammad adalah beruntung sekali. Kita dari seluruh umat Rasul-Rasul terdahulu adalah umat Muhammad yang paling beruntung. Karena Muhammad mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun umat Rasul-Rasul yang lain masuk ke dalam surga apabila umat Muhammad belum semua masuk surga. Nah, dari Ustaz menjelaskan surga itu adalah Maras. Baru isinya siapa? Pertama adalah umat Muhammad. Kita dari isinya. Seluruh surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu adalah diperuntukkan kepada umat Muhammad. Bantah oleh Allah Ta'ala. Nah, ada lagi umat Ibrahim misalnya. Khalilullah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Nah, orang ini iri. Kalau ini iri, kenapa ya Allah surga itu kepada umat Muhammad dulu, sementara mereka adalah akhir zaman, kami lebih dahulu. Nah, baru iman umat Ibrahim itu adalah lebih baik daripada iman Muhammad. Akan tetapi surga itu tetap difasilitasi, tetap diprioritaskan kepada umat Muhammad. Nah, kata lebih masuk, lebih kata. Ada pun ini tadi. Nah, kita kalau kata lumah masuk di dalam surga, nah, mana yang tadi, bahu umat yang lain masuk. Terkecuali yang masuk dari neraka ini lain jalur. Karena jalurnya hanya dua, satu surga, yang kedua neraka. Nah, ulang-ulang. Berarti bagaimana ya kita disiksa oleh Allah di neraka, selesai dari siksaan kita, baru mereka tidak. Semua yang bighairil hisab, umat Muhammad yang bighairil hisab masuk surga, baru umat yang lain masuk surga. Tapi ada syaratnya. Nah, kita pengen umat Muhammad. Kita mengaku umat Muhammad. Keliaran kita mengaku umat Muhammad, tetapi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Ini yang bahaya. Nah, kita umat Muhammad dan tetap kita bersalawat kepada Muhammad, tetap kita bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah.
Rupanya kita bukan umat Muhammad. Nah, Banenda aku jelaskan. Aku sampaikan, bukan aku jelaskan. Sedikit. Bahwa yang diakui Muhammad sebagai umatnya adalah pertama, manusia yang bicara seperti bicaranya umat Muhammad. Kita bukan bicara seperti Muhammad. Lalu kalau melakukan bahwa kita harus berbicara seperti Muhammad, itu salah, tidak benar. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Akan tetapi kita berbicara adalah berbicara seperti bicara umat Muhammad. Yang ada sampai kepada kita hari ini adalah syafaat Muhammad. Nah, kemudian apabila kita berbicara tidak seperti bicaranya umat Muhammad, maka kita tidak diakui oleh Muhammad sebagai umatnya. Nah, kita rasakan, kita umat Muhammad atau tidak? Kita umat Muhammad apa otang? Kita berbicara seperti bicara umat Muhammad atau tidak? Nah, mulai. Umat Muhammad, ia tidak pernah membuka aib orang. Kata Rasulullah, Allah menyampaikan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya seluas-luasnya di negeri akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya di negeri akhirat serapat-rapatnya. Kira-kira kita rasakan pada hari ini, ledenkah orang yang pernah kita sakiti dengan ucapan kita? Lat apa? Lat apa? Apabila lat, tandanya kita bukan. Nah, ini yang kacau. Satu, berbicaralah seperti bicara. Apabila sudah terlanjur kita upat, datangi dia. Tahi. Assalamualaikum, malah tatakin tatak. Ya udah dari kom ibu, kom bapak, bem-bem pengumpat. Jadi lo pain api lo kalau kom bapak ya hebat orang, kom bapak tuh memang salah-salah. Nah, tahiyah tak baik kau pengumpat tak. Begini ku kadikin mafi yang kau sampaikan kepada dia, kau sampaikan balik di hadapannya. Tak maaf aku banding. Orang aku maafkan Nina, toleh pido. Tak maaf aku tak. Orang aku maafkan Nina 3 kali paling kurang. Pahalanya bahwa memaafkan lebih besar pahalanya daripada dimaafkan. Nah itu. Cobain lah tuh malam. Lahi, bangilat edat pesta. Pantang kalau pesta kita upat orang bertangan lah, tapi balah ngejel mau gue. Aku lah orang kita mengupat taet, sudah saya ingat. Nah itu satu. Baru terus kau minta ampun kepada Allah. Sampai kapan? Kau tetap berdosa, dihitung setiap hari dosamu sampai hilang perasaan sakitnya yang kau sakiti hatinya itu. Nah, kalau mau utang kepeng masih mudah dibayar, tetapi utang kata ini yang lebih parah. Nah, kita umat Muhammad den orang kepek, utangnya kita umat Muhammad. Nah, satu. Baru yang kedua, berpikirlah seperti pikiran umat Muhammad. Artinya kita berpikir secara husnuzon. Kita berpikir tetap secara baik. Satu contoh misal, hari ini lagi viral, lagi zamannya menelpon. Kita telepon Nadita, orang angkatna, anggap hambing orang angkatna mungkin ia tengah sibuk, atau tengah bedam, atau tengah orang dalam handphone nah. Ulang kita anggap adik tahu pandang enteng nawangku aku abang nang. Itu tandanya kita suuzan, tetap husnuzan. Atau misalnya kita idah kalah, cobanya dengan kita. Atau kita cokkan pada loina. Ulang kita anggap oh sakit, oh tak ada mau yang atena orang, anggap hambing orang begini. Kira-kira bisa atau malam? Kita cokkan kalah. Pakam tak nita oda loina, anggap hambin oda begina. Malah kita anggap ini pandang entengnya, berarti kita berpikir tidak seperti pikiran umat. Apa susahnya kare payah, nah anggap hambin oda begina. Tole kok kam tak oda loina, boleh kendalian sekali naik gelem.
Tak ku gerakan kam dai ya. Weh nih kan. Berpikirlah secara husnuzan. Maka pikiran umat Muhammad itu adalah berpikirlah secara husnuzan. Kemudian yang ketiga berbuatlah engkau seperti perbuatan umat Muhammad. Nah, perbuatan kita yang kita lakukan ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu adalah yang dilakukan oleh umat Muhammad. Nah, ini diambil ceramah singkat kita pada malam hari ini karena yang dijelaskan oleh Ustadz. Hari ini hanya aku tambahi. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir pada malam ini atau yang mendengar ceramah ini adalah diakui merasa dirinya sebagai umat Muhammad dan diakui oleh Muhammad sebagai umatnya. Apabila kita menganggap diri kita masih belum sesuai, omongan kita tidak seperti omongan umat Muhammad, pikiran kita tidak seperti pikiran umat Muhammad, perbuatan kita juga tidak seperti perbuatan umat Muhammad, maka perbaikilah hidup kita. Mudah-mudahan sama-sama kita menghidup ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita keberkahan ilmu, keberkahan umur yang panjang, yang senantiasa ibadah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita berselawat kepada Rasulullah. Kami mohon kepada seluruh jemaah untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahus suduri.
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Boleh dipersilakan duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلنا وأنت رب العرش العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Abuya kita tadi, maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.